Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara terkasih dimanapun berada. Terpujilah Tuhan Allah yang begitu mengasihi kita. Kembali di pagi hari ini, satu bagian firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama. Kita melanjutkan apa yang sudah kita renungkan di perenungan kita sebelumnya dalam Kisah Rasul pasal yang ke-14. Kita tidak akan membaca dari ayat yang ke-21, tetapi kita akan membaca dari ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Di situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul lalu menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ lama mereka tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Demikian bacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah yang mendengar dan mengindahkan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Kembali kita bisa melihat bagaimana bagian firman Tuhan ini adalah bagian dari dua pasal yang menggambarkan perjalanan Rasul Paulus dan Barnabas ya dalam perjalanan misi yang pertama. Kita semua sudah membaca bagaimana bagian yang kita baca ini adalah bagian akhir dari pelayanan mereka, menjelaskan bagian akhir dari perjalanan pelayanan misi yang pertama. Dan kedua utusan Allah ini menyelesaikannya dengan baik. Yang menarik di ayat yang ke-27 di sana. Jadi setibanya di situ mereka memanggil jemaat untuk berkumpul ya. Jadi lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Perhatikan kata, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Wah, Bapak Ibu Saudara terkasih, izinkan saya menggambarkan bagaimana perjalanan dua orang utusan Allah ini. Kalau saya membaca beberapa sumber bahwa jarak atau jarak tempuh yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas dalam misi perjalanan yang pertama itu sekitar 2.250 km, kurang lebih ya. 2.250 km. Bisa dibayangkan betapa panjang perjalanan pelayanan misi mereka. Bahkan di dalam perjalanan misi mereka itu tidak mulus-mulus saja. Jangan mentang-mentang kita berpikir bahwa ini pekerjaan Tuhan lalu dapat berjalan dengan baik saja, dapat berjalan dengan sesuai dengan harapan Paulus dan Barnabas. Tidak. Sepanjang perjalanan 2.250 km perjalanan itu diwarnai dengan suka duka. Bahkan mereka mengalami yang namanya penganiayaan. Mereka dilempari batu, mereka ditolak, mereka menghadapi penolakan. Banyak orang-orang yang menghasut. Tetapi puji Tuhan, dikatakan dalam ayat yang ke-27, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Jadi dalam situasi yang tidak mudah tersebut, Allah ikut serta, Allah beserta dengan mereka. Dalam kehidupan kita juga sama. Mungkin kita melewati perjalanan kehidupan kita juga sampai di saat ini. Mungkin kita sudah melewati beratus-ratus kilometer perjalanan kehidupan kita kalau dihubungkan dalam konteks perjalanan Paulus dan Barnabas. Kita sudah melewati tahun-tahun yang begitu lama. Tetapi kita harus yakin meskipun kita melewati perjalanan kehidupan kita dengan begitu rupa, dengan berbagai macam situasi kondisi yang tidak mudah, ada tantangan, ada kesulitan, ada masalah, tetapi saya yakin dan percaya Allah turut bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Allah hadir di dalam setiap kehidupan kita. Allah menolong kita agar kita tetap menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat mengingatkan kita dan memotivasi kita untuk tetap setia dan percaya atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa kami dapat menikmati anugerah dan berkat Tuhan sampai hari ini. Kalau kami kembali lagi mengingat betapa panjang perjalanan kehidupan iman kami dan juga betapa susah dan betapa sulitnya kami melewati berbagai macam pergumulan dan tantangan kehidupan kami. Tapi lewat firman Tuhan di pagi hari ini, kami kembali lagi diingatkan dan diteguhkan iman kami. Sama seperti Paulus dan Barnabas, Tuhan menyelesaikan, Tuhan memimpin, dan Tuhan membimbing mereka sampai selesai. Kami pun demikian. Sampai Tuhan memanggil kami yakin percaya Tuhan juga menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Memberkati apa yang kami kerjakan di hari ini dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Amin.